Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Masih tetap semangat belajar ya? Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang materi tema 2, subtema 2, PB 1 dan 2. Nah, di dalam PB 1 dan 2 ini kita akan membahas tentang properti tari. Apa itu properti tari? Ada yang tahu? Nah, untuk itu kita simak videonya dengan baik ya anak-anak. Sebuah teks itu mengandung beragam informasi ya, dan untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Nah, di sini ada kata tanya untuk mendapatkan informasi. Yang pertama ini ada kata tanya apa? Itu untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian kata tanya di mana? Ini menunjukkan penjelasan tempat. Kata tanya kapan? Ini untuk menunjukkan penjelasan waktu. Kata tanya siapa? Ini menunjukkan nama orang, jabatan, pekerjaan. Kemudian kata tanya mengapa? Ini menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana, ini menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan dari ciri-ciri. Dan kata tanya berapa, ini menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Kata tanya ini dapat kita gunakan untuk mendapatkan informasi dari teks yang kita baca. Coba sekarang di sini ada sebuah teks yang berjudul Pernapasan Ikan. Nah, dibaca dulu teksnya di sini. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, sekarang yuk kita dapatkan informasi dari teks ini. Dengan mengajukan pertanyaan di sini, Ibu buatkan tabel. Perhatikan ya, panahnya dari pertama nih. Kita yang pertama menggunakan kata tanya apa. Kita buat pertanyaan dan jawaban sendiri. Di sini kata tanya apa? Pertanyaannya, apa alat pernapasan ikan? Nah, di sini ada ya. Jawabannya, alat pernapasan ikan adalah insang. Kemudian kata tanya yang kedua, di sini kita pakai di mana? Pertanyaannya berdasarkan teks, di mana tempat hidup ikan? Nah, di teks ada jawabannya, ikan hidup di air. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini masih menggunakan kata tanya di mana? Dan berkaitan dengan teks, di sini, di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Nah, jawabannya yang ada pada teks, terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan adalah di insang. Kata tanya yang selanjutnya adalah bagaimana. Kita lihat di teks, kita buat pertanyaan sesuai teks. Bagaimana proses masuknya oksigen pada ikan? Nah, jawabannya di teks ada. Di sini mula-mula air masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan kata tanya kapan? Kita pakai kata tanya kapan. Pertanyaannya di sini yang berdasarkan teks, kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernapas? Jawabannya, ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Nah, sekarang coba perhatikan di hadapan kalian. Di sini ada gambar beberapa tarian daerah di Indonesia. Ya, ini ada gambar beberapa tarian daerah di Indonesia. Nah, hampir semua tarian Nusantara itu menggunakan properti. Apa sih properti itu? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Jadi saat pertunjukan tari, kalau ada kelengkapan dan peralatan yang digunakan, itu namanya properti. Nah, properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian supaya tariannya terlihat lebih indah. Apa sih fungsinya properti tari? Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan tarian
agar lebih mudah dipahami oleh penonton. Yang kedua, fungsinya properti tari adalah pelengkap busana tarian. Yang ketiga, fungsinya properti tari itu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan oleh penari tersebut. Dan yang keempat, menambah keindahan dalam tarian. Ini adalah jenis properti tari. Ada properti jenis senjata dan ada properti jenis lainnya. Properti jenis senjata itu seperti pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan sebagainya. Tentu saja, senjata yang digunakan sebagai properti tari itu bukan senjata sungguhan, tapi hanya senjata rekayasa. Ya, jadi bukan senjata sungguhan, hanya senjata yang digunakan sebagai properti untuk memperindah tarian-tarian tersebut. Dan kemudian ada properti jenis lainnya, seperti contohnya topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat, dan sebagainya. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini ada beberapa tarian. Ini ada tari topeng. Perhatikan di sini propertinya. Lihat anak panahnya ya. Ini propertinya adalah topeng. Di sini propertinya ada topeng dan juga ada selendang. Kemudian ini ada tari gambyong. Tari gambyong ini propertinya adalah selendang. Jadi untuk memperindah tariannya itu menggunakan selendang. Dan di sini ada tari piring. Tari piring propertinya adalah piring-piring ini yang digunakan oleh penari. Bagaimana? Sudah menyimak videonya dengan baik? Sudah paham ya tentang properti tari? Nah, untuk itu Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Selamat mengerjakan. Semoga berhasil ya.